Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, baik kepada saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara-saudara berada. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah sejenak merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon sendengkanlah telinga-Mu pada doa kami, dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu dapat menjadi terang dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-pertama dan kedua. Firman Tuhan, berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Manfaat mencintai Taurat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana perasaan kita jika membaca teks atau chat di akun medsos yang diakhiri dengan emotikon sedih? Atau sebaliknya, bagaimana perasaan saudara-saudara saat melihat emotikon senyum? Berapa lama waktu yang kita habiskan untuk membaca ratusan atau ribuan notifikasi, lalu akhirnya dihapus juga? Turun naiknya suasana batin tidak dapat dikendalikan bila kita hanya terpaku dan pasrah membaca pesan-pesan sampah yang masuk di akun medsos kita. Ketika hati sedang kosong, tak berprinsip, atau tanpa dasar keyakinan, kita seperti daun yang terbawa arus, tanpa arah dan diombang-ambingkan pesan-pesan yang membanjiri akun kita. Tidak demikian jika kita membaca tita, pesan atau perintah yang kita yakini dan cintai. Gemar pada perintah Tuhan dan sabdanya, itulah yang memberi kabar sukacita bagi hati, jiwa, serta menyehatkan pikiran kita. Keadaan dapat berubah turun naik, tetapi mencintai firman Tuhan menghasilkan kebahagiaan dan rasa syukur yang meneguhkan hati kita. Jika seorang menginginkan berkat Tuhan, maka ia harus tulus mencari Tuhan. Hal ini tampak melalui keyakinan berpegang pada ketetapan-Nya, mencintai Dia dengan segenap hati, dan suka mengamat-amati segala perintah-Nya. Karena sesungguhnya belajar hukum dan keadilan Tuhan malah tidak membebani, tetapi justru menghasilkan rasa syukur kepada Allah kendati keadaan berubah-ubah. Hidup ini terlalu singkat untuk dijejali dengan membaca pesan-pesan sampah yang tumpah ruah di gawai kita. Karena itu, jika kita sungguh-sungguh ingin menghidupi kehendak Tuhan, maka biasakan ambil waktu untuk merenungkan dan membatin firman Tuhan, lalu melakukannya sebagai bagian hidup yang membahagiakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Dan kiranya kami selalu memegang peringatan-peringatan-Mu dan mencari Engkau segenap hati kami.
Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Inilah doa kami, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.